Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar mulukerian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Sabtu 30 Desember 2023. Cuman ini adalah konten market kemarin Jumat 29 Desember 2023. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengenai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 klik link sosial di deskripsi dan nanti kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah siapa yang tonton pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support sosial saham dengan like, comment, share, subscribe, karena support itu gratis, tinggal klik aja. Terus berarti buat konten kita terus bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena konten setiap hari di cuan saham, sampai Jumat, analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Oke, sebelum kita masuk ke IHSG, ini kebetulan ada pengumuman dulu karena kita sudah akhir bulan dan akhir tahun, mau ganti bulan dan mau ganti tahun. Ini ada seperti biasa, cuan-cuan saham membuka pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2024. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2024, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, profil YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram CCS Januari 2024. Teman-teman tinggal simak infonya yang ada di video, dan kalau misalkan sudah paham tinggal mengisi form lalu submit sesuai langkah yang ada. Kebetulan agak mepet, ini pendaftaran saya buka hari ini dan akan close besok 30 Desember, dan kita akan efektif berjalan pada tanggal 2 Januari 2024. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Januari 2024, tinggal buka YouTube cuan-cuan saham lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram CCS Januari 2024. Simak infonya dan tinggal mengisi melalui form yang ada di deskripsi. Seperti itu. Oke, itu dari pengumumannya. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana kemarin Jumat IHSG transaksinya 9,1 triliun dengan pergerakan asing net buy 872 miliar, dominan di pasar reguler 776 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 96 miliar. Cukup bagus, banyak tarikan juga menuju closing. Dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu untuk kemarin Jumat ya. Ada BBCA 353 miliar, BBRI 110 miliar, Film 110 miliar, Bank Mandiri 99 miliar, Astra 72 miliar, AMMN 56 miliar, Alfamart 51 miliar, BPNI 47 miliar, BVIN 23 miliar, SMGR 20 miliar, BRPT 17 miliar, Akra 17 miliar, Mitratel 14 miliar, Bukalapak 14 miliar, Jasa Marga 8 miliar, MAPI 8 miliar, Tower 5 miliar, Telkom 5 miliar, BMTR 4 miliar, MBMA 3 miliar, dan MTEK 2 miliar. Kita masuk saham jual asing, ada Adaro 86 miliar, TPIA 50 miliar, Avia 17 miliar, Sido Muncul 10 miliar, SMRA 9 miliar, INDF 8 miliar, Antam 8 miliar, INKP 7 miliar, Pegas 7 miliar, Excel 7 miliar, Bumi 6 miliar, PTPP 6 miliar, TCPI 5 miliar, ICBP 2 miliar, PTPA 2 miliar, CTRA 2 miliar, dan KLPF 2 miliar juga. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana market kemarin cuma ditutup dengan candle merah. Kita masih di resist 7.300 sampai 7.350, dan memang kalau berhasil breakout itu bakalan cakep banget. Tapi selama belum breakout, semua itu masihlah potensi. Yang mana jelas kalau misalkan gagal breakout, kita artinya sekarang sedang di area ketiga ya, 7.350 sampai 7.000 ini kan resist. Kalau jelas cakep perjalanan jauh, bahkan saya rasa 8.000 aja bisa kena kalau berhasil break 7.300 di all time high. Tapi kalau misalkan gagal breakout, ada potensi IHSG bisa turun ke 6.500 lagi, karena kita sedang di fase sideways sejak 2021. Same high, same low, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Makanya dia harus keluar dari sideways ini, either itu breakout 7.350 atau breakdown 6.500. Yang mana yang dikonfirmasi itu bakal jadi jalan IHSG. Break atas itu cakep, jebol bawah bakalan koreksi, dan selama belum jebol dia bakal konsolidasi pada range tersebut di area sideways. Untuk view kecil kita masih uptrend ya, kita punya uptrend channel, uptrend line, cuman memang saat ini kita baru uji resist cukup kuat aja. Kita lihat nanti 2024 surprise-nya seperti apa, apakah masih akan melanjutkan sideways dari 2021 atau bakal keluar dari sideways, itu semua bisa terjadi, tinggal kita tunggu konfirmasi ya, dan amannya kita gunakan untuk closing.
Saya nggak pengen semacam PHP, tapi kalau melihat dari posisi big cap kita, walaupun sekarang sudah relevansinya udah berbeda ya, beberapa saham-saham konglomerasi pada narik turun IHSG dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kembali ke saham-saham konvensional cap kita, big bank dan lain sebagainya, blue chip kita, posisinya terlihat mau breakout. Jadi ya semoga aja ada konfirmasi untuk hadiah awal tahun besok, seperti itu. Gunakan uptrend channel ini maupun EMA20 sebagai patokan patah atau tidak, dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk resist 73 sampai 7350, sedangkan support terdekat masih di area 7200. Jadi bahkan support terdekatnya pun juga cukup jauh ya. Makanya kalau sampai koreksi bakalan agak kurang oke. ISG ini. Jadi ya itu harus atur-atur resikonya. Oke, untuk ISG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen bahas TPI aja. Adero sebenarnya menarik, tapi ternyata dia cumdit ya kemarin habis bagi dividen, ex-date sorry. Jadi ya nggak usah kita bahas dulu aja. Nanti kalau sudah mulai kembali ke market. Oke, kita bahas TPI di mana kemarin Jumat dia turun 12% dengan candle yang solid dan volumenya juga gede. Terakhir TPI kita sedikit flashback, ini triple continuation ya. Setelah kemarin dia berhasil breakout, di sini ada ascending kalau kita lihat bigger view-nya. Sini ascending 1, 2 breakout langsung bullish, continuation. Terakhir dia punya continuation di sini bullish penan dan berhasil breakout. Cuman memang kemarin di 6100 ada reject yang sudah dikonfirmasi pada kemarin Jumat. TS juga harusnya sudah kena karena ini candlenya bukan candle asal-asalan ya. Ini candle sellernya kelihatan dengan volume yang cukup besar juga seperti itu. Terus sekarang gimana Mas? Nah kalau teman-teman perhatikan ya, ini seller mulai mendominasi, artinya sudah mulai masuk ke fase-fase orang jualan lah. Kalau di sini kan kita lihat ini buyer kuat, sellernya lemah. Buyer kuat, seller lemah. Akhirnya ini juga sellernya lemah, apalagi di sini ya buyer kuat banget tuh. Tapi kalau kita perhatikan di sini buyer mulai melemah dari yang candlenya kuat-kuat dengan volume gede-gede, dia mulai candle kecil-kecil dengan volumenya mengecil juga. Makanya ini sudah terjadi indikasi koreksi dan terkonfirmasi kemarin Jumat dengan candle koreksi 12%, volumenya pun juga gede. Untuk sekarang karena ini di ketinggian ya, kita masih bisa trend following menggunakan moving average maupun ngecek support resistnya. Dan kalau menurut saya sih support terdekat ini masih di area 49 ya, jadi bisa gunakan 4900 untuk patokan saat ini. 49 sampai 4850 lah support dari TPIA saat ini. Kalau belum punya barang amannya wait and see aja, tapi kalau udah punya barang tinggal pasang TS. Kita lihat transaksi untuk kemarin Jumat, terjadi akumulasi yang cukup bagus dan juga konsisten sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Nih, konsisten akumulasinya TPIA belum ada buangan sama sekali. Satu hal yang juga cukup menarik ya, kalau kita perhatikan itu kan biasanya ketika saham rally dia diawali dengan tren kuat di atas EMA 5, nanti melemah di atas EMA 10, terus melemah lagi EMA 20 sampai akhirnya EMA 50. Nah, kalau kita perhatikan dia kan mulai jauh dari EMA 20 ya. Ini kan mulai kembali ke EMA 20. Nanti biasanya rebound dulu, terus misalkan bahkan juga sampai menyentuh EMA 50. Intinya untuk big review maupun transaksi TPIA ini masih bagus, bisa dimanfaatkan buat entry kalau ada setup yang jelas. Perhatikan supportnya di 4900. Untuk TPIA kita lanjutkan, kita cari yang transaksinya bagus. Entah kenapa dari kemarin Antam rame dan saya pengen bahas bukan yang masalah persidangan itu kayaknya apa ya, nggak jelas-jelas itulah. Dan kita nggak bahas aspek itu, kita bahas yang lain aja. Oke, kemarin Jumat Antam berhasil koreksi 0,58%, candlenya solid seller dan volumenya pun juga cukup besar juga. Ini udah agak kurang enak ya. Antam ini dia 2 kali gagal break, volume rejectnya kuat-kuat. 1 kali ini reject kuat, yang kedua percobaan lagi rejectnya lebih kuat lagi. Ada indikasi bahkan dia mau uji support lagi. Terakhir Antam koreksi, ini jebol support juga 1170, support become resist, breakdown turun sampai 1600 dan membentuk sebuah falling wedge. Breakout lalu naik ke targetnya. Targetnya sebenarnya di sini 1850, tapi kemarin dia kena rejectan kuat di 1800. Uji yang kedua reject lagi lebih kuat dan kita bisa perhatikan bahwa saya saat ini Antam masuk ke fase sideways di mana supportnya itu 1600 sedangkan resistnya itu ada di area sekitar sini 1750 sampai 1800. Ya kita bulutin 1800 lah. Nah, ini. Dan seperti biasa ketika saham itu sideways atau ranging, kita perlu menunggu konfirmasinya, either itu breakout maupun itu breakdown. Kalau pengen entry karena kita cuma bisa ngelong doang, jadi bisa entry agak bawah ya. Itu sekitar 1630-an ke bawah itu bakalan lebih aman.
Tapi kalau misalkan suka tunggu konfirmasi, bisa tunggu dia breakout maupun breakdown terlebih dahulu. Untuk bigger view, Antam juga sebenarnya kurang oke. Setelah rally panjangnya dia belum koreksi ya, tertahan terus. Dan ya kalau dilihat dari volume dan candle 2 kali reject ini kayaknya sih ada arah breakdown. Cuman biarkan market yang mengkonfirmasi, intinya perhatikan 1600 sebagai support Antam saat ini. Kita lihat transaksinya, ada counter ya dari analisa tadi. Cukup menarik, pada waktu ini terjadi akumulasi bahkan sampai kemarin Jumat juga. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya yang akumulasi serigala berbulu domba, domba berbulu serigala. Nah, kebalik. Tuh. Nih. Intinya itu sih, gunakan price action aja untuk support terdekat 1700, baru setelah itu 1600. Dan selama nggak jebol 1600 harusnya masih oke. Untuk Antam kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita masuk ke yang dibeli asing untuk kemarin Jumat. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas Bevin deh, lama nggak bahas Bevin. Aduh. Oke, cakep ini ternyata. Kemarin Jumat Bevin naik 2,12%. Candlenya bagus, volumenya build up. Ini kalau dilihat dari volumenya ya, harusnya sih besok Selasa ini breakout ini Bevin ini. Oke, kita bahas price action-nya, di mana Bevin koreksi dari all time high 1500. Dia turun sampai kemarin support di 965. Dan kalau kita perhatikan juga ya, Bevin ini sebenarnya juga sudah masuk ke fase sideways. Karena dia punya sebuah structure same high dan dia juga punya structure same low. Makanya ketika kemarin dia turun sampai 965 itu adalah area buy on weakness yang bagus seperti itu. Dia juga sudah berhasil breakout dari downtrend lainnya di sini dan ya sedang berusaha untuk membentuk sebuah higher high. Dan kalau saya lihat sih ini 100% breakout lah harusnya. Tapi ya kembali lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Nah, kalau kita tarik Fibonacci, dia baru kejedot Fibo 0,5 yang mana kalau break itu targetnya sebenarnya 1 sampai ke area sideways-nya lagi. Tapi sebelum ke 1, ini ada area pullback 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Intinya satu, kalau misalkan Bevin berhasil breakout 1210 itu bakal jadi continuation dan target kenaikannya pun juga ada di sini. Nih ya, pas ke 1 tuh, dan ya tinggal kita tunggu aja breakoutnya. Kalau dari volume saya lihat mendukung, ini naik dengan volume build up, tinggal kita tunggu breakoutnya. Kalau breakout 1200 maka targetnya 1280, 1385 baru 1500. Kita lihat transaksinya cenderung netral, jadi tidak disertai dengan akumulasi yang signifikan ya. Ada akum, ada distribusi. Ikuti price action aja. Intinya nih saham sideways, tahu apa yang dilakukan di saham sideways, beli di bawah, jual di atas, tektokin sampai kaya. Dan ya intinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk Bevin saya lanjutkan cari yang ada spread lagi. Saya pengen bahas GSMR. Ini juga dari kemarin kita bahas terus ya. Oke, kita bahas GSMR di mana kemarin Jumat berhasil naik 2,53%. Candlenya cukup menarik, volumenya ada spike juga. Bagus GSMR ini juga. Terakhir kita bahas, kita ngikutin GSMR dari bawah. Ketika dia reversal, di sini membentuk ascending. 1, 2, breakout. Naik, retest, menguat lagi higher high, dan seterusnya naik sampai sekarang di 4870. Kalau kita lihat bentuknya sebenarnya agak kurang enak GSMR ini, karena dia punya sebuah rising wedge ya, ini wanti-wanti, tapi belum ada konfirmasi. Selama nggak ada konfirmasi harusnya masih aman seperti itu. Dan ya kalau saya lihat ini GSMR mau bikin continuation lagi. Tuh di sini ya, dia membentuk sebuah simetrikan triangle yang mana kalau berhasil breakout itu bakalan cakep banget. Cuman dari setup terakhir pun juga upside-nya targetnya masih sama, yaitu ke area sekitar 5.700. Ini setupnya pun juga masih jalan, belum kena stop lossnya. Teman-teman tinggal pasang stop loss di bawah 4650. Kalau kemarin kita stop lossnya di bawah 4600 ya. Ini karena sudah low, kita bisa naikin ke 465, under 4650. Misalkan 4630 lah. Resikonya udah semakin kecil seperti itu. Breakoutnya di 4980 atau kita bulutin 5000 sekalian karena di situ ada resisten psikologis juga. Dan kalau berhasil break 5000 maka target ada di sekitar 5700. Upside-nya masih bagus seperti itu.
Untuk area support entry-nya masih di sini tuh 48 sampai 4750 itu base buy-nya, dengan stop loss taruh di bawah 4650. Breakout di 45.000, target 5.700. Nah, itu udah dapat trading plan. Kita lihat transaksinya, action bagus, transaksi auto bagus, sangat konsisten akumulasi. Nanti mungkin digoreng dengan tol rame saat tahun baru dan lain sebagainya. Apapun itu ikuti price action aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk JSMR. Terakhir ya, saya pengen bahas MTech karena saya melihat ada potensi yang bagus. Ini juga kemarin sudah muncul setupnya di grup CCS. Oke, kita bahas MTech, dimana kemarin Jumat dia berhasil naik 4,42%. Candlenya solid, volumenya terlihat ada spike juga. Terakhir MTech kita agak miss itu yang di sini ya. Sebelumnya kita setup falling wedge juga di sini. Cuman yang disayangkan adalah dia nggak berhasil breakout structure. Kalau misalkan kemarin dia 850 itu harusnya cakep banget. Minimal dia breakout structure bisa ke 1100-an. Tapi ternyata enggak, market berkata lain. MTech cuma naik sampai 785 dan akhirnya bahkan lower low sampai 496 seperti itu. Dan di sini dia bottoming, terbentuk sebuah divergence di mana harga turun, indikator naik, dan akhirnya dia membentuk sebuah pembalikan arah. Kalau saya lihat potensinya adalah inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini head, calon shoulder kanan. Another view bisa juga dia jadi falling wedge, tapi saya lebih jelas yang inverted head and shoulder seperti itu. Dan konfirmasinya adalah ketika dia breakout 670. Target terdekat 785, kalau dikasih lanjut nggak nolak juga sih, seperti itu. Untuk sekarang masih dekat dengan area entry walaupun sudah mulai jalan ya. Kemarin sudah dapat setupnya, tinggal entry di sekitar 570 dengan stop loss bisa taruh di bawah 540. Tapi kalau misalkan teman-teman kemarin udah dapat barang ya, ini kalau dia berhasil breakout 600, stop lossnya bisa ditaruh entry seperti itu. Target di sekitar 790 dan breakoutnya di 675. Dan bukannya berharap, tapi kalau kita lihat Tekno itu kan udah koreksi dalam banget dari 2021, pasti ada yang namanya jenuh. Either itu bukan reversal lah, cuman rebound doang karena sudah jenuh jual, pasti ada fasenya, tinggal kita manfaatkan momentumnya seperti itu. Dan ya, salah satu yang saya lirik juga Tekno, semoga aja kali ini nggak PHP. Tuh, support terdekat 570 sampai 545, stop loss bawah 540. Breakout pertamanya di 600, lalu kalau konfirmasi inverted head and shoulder-nya di 670. Dan ya, transaksinya terjadi akumulasi yang sebelumnya buangan terus ya. Ini kalau kita perhatikan MTech buangannya konsisten, mulai dikumpulin lagi. Cukup menarik, tinggal kita tunggu konfirmasi dari emitennya. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu dulu konten kali ini untuk kemarin Jumat ya. Semoga ada kurang itu saya. Jangan lupa support terus, jangan lupa dan like dan subscribe karena support itu gratis, tapi sangat konten yang kata ini. Sekian dari saya dan salam cuan.